Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah dan kemurahan Tuhan, memberkati dan memelihara setiap kehidupan kami pada saat ini. Kami memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati dan kuasai hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dari Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Yohanes pasal 5 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-9. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita renungkan, kita dengarkan bersama-sama pada saat ini, Tuhan menolong kehidupan kita. Tuhan menolong kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mengalami persoalan, permasalahan, dan pergumulan, tentu kita berharap ada orang-orang yang di sekitar kita dapat mengerti, memahami, dan menolong kita. Di situasi yang sulit kita alami, kita berharap orang lain akan menolong kita. Tetapi nyatanya Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak banyak orang ketika mengalami pergumulan, kesulitan, dan permasalahan, orang yang terdekat sekalipun bisa menjauh. Karena tidak menganggap kita bagian dari hidupnya. Kita menjadi bagian hidupnya ketika kita mengalami sukacita. Tapi ketika kita mengalami persoalan hidup, orang mulai pelan-pelan menjauh. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesungguhnya pertolongan yang luar biasa yang hanya kita dapatkan Bapak Ibu. Orang lain bisa mengabaikan kita, keluarga bisa mengabaikan kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, orang percaya punya Tuhan.
Tuhan yang tetap menolong, Tuhan yang tetap memberikan perhatian, Tuhan yang tetap memelihara setiap kehidupan orang yang berserah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita percaya Tuhan menjadi jawaban, Tuhan menjadi solusi atas setiap kehidupan yang sedang kita alami. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca dan dengar bersama-sama tadi, bagaimana Yesus bisa mengadakan mujizat kepada orang yang sakit sudah 38 tahun lamanya. 38 tahun orang ini mengalami sakit penyakit. Besar kemungkinan sakit penyakit yang dialami lumpuh. Kita tidak tahu lumpuh sejak lahirkah, atau dia sudah dewasakah, sudah anak-anakkah, kita tidak tahu. Tetapi Alkitab mencatat 38 tahun dia terbaring dalam keadaan sakit. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika itu Yesus melihat orang-orang sakit, termasuk orang yang sakit 38 tahun ini, terbaring di atas tilamnya, mengharapkan kesembuhan. Karena pernah malaikat Tuhan berseru, barang siapa yang terkena goncangan pertama air yang ada di Bethesda itu akan mengalami kesembuhan. Apapun jenis penyakitnya, dia pasti sembuh ketika masuk ke dalam air setelah goncangan pertama. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus melihat dan memperhatikan kalau orang yang diajak Yesus berbicara ini memiliki kesulitan, memiliki pergumulan yang mungkin berbeda dengan yang lain. 38 tahun itu waktu yang lama. Bisa kita bayangkan Bapak Ibu, satu hari, satu minggu kita mengalami sakit penyakit, serasanya sudah 1 tahun. Apalagi ketika kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa. 38 tahun waktu yang lama diperlukan agar orang yang sakit itu bisa sembuh. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yesus bertanya kepada orang itu, maukah engkau sembuh? Tuhan, bagaimana aku bisa sembuh? Ketika goncangan air pertama itu, orang lain mendahului aku, sedangkan aku tidak ada yang mengangkat ke bawah. Ini menunjukkan Bapak Ibu Saudara-saudara, sampai kapanpun dia tidak akan pernah bisa sampai ke air itu ketika air itu mengalami goncangan. Di Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika Yesus bertanya seperti itu dan dia menjawab, Tuhan, bagaimana mungkin? Seketika itu juga dia bisa berjalan. Berjalanlah dan angkatlah tilammu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Yesus hanya katakan itu, berjalanlah dan angkatlah tilammu. Seketika itu juga orang itu bisa berjalan dan mengangkat tilamnya. Tapi tadi kita melihat kalimat terakhir, pada hari itu hari Sabat. Kalau kita lihat Bapak Ibu, bagaimana akhir dari cerita itu. Orang-orang Farisi, ahli Taurat, orang Yahudi mengatakan dia tidak boleh mengangkat tilamnya pada hari Sabat. Padahal kalau kita melihat, Yesus menyembuhkan orang sakit bukan memandang kapan dan di mana. Yesus menyembuhkan orang sakit bukan karena melihat hari-hari tertentu. Kapanpun Yesus bisa menaruh belas kasih-Nya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, itu bukan menjadi bagian dari firman Tuhan pada saat ini. Kita mau melihat bagaimana kuasa Tuhan masih nyata bagi setiap orang yang mengalami penderitaan dan kesusahan. Mujizat Tuhan masih nyata. Ini yang mau kita renungkan.
Jangan khawatir, Tuhan tetap melihat kita. Seberapa lama kita menahan pergumulan yang sedang kita alami, yang akan kita jalani, Tuhan melihatnya. Ketika Tuhan mengatakan, maukah engkau keluar dari pergumulanmu? Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita respon dengan baik. Berseru kepada Tuhan melalui doa kita. Terkadang Tuhan telah membuat jalan keluar, tetapi kita kurang peka akan tuntunan dan pimpinan Roh Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, 38 tahun menjadi beban, kesulitan yang tersendiri bagi orang sakit tadi. Sudah berapa tahunkah kita mengalami pergumulan? Sudah berapa lamakah kita mengalami penderitaan dan persoalan hidup, bahkan sakit penyakit yang kita alami? Ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluarnya. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam menghadapi persoalan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita harus percaya. Orang yang percaya dan menaruh harapannya kepada Tuhan, tidak sedikit pun Tuhan akan membiarkan kita. Tidak sedikit pun Tuhan akan berpaling dari kita. Karena kita anak-anak Tuhan yang mempunyai Tuhan yang hebat, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, yang dapat mengatasi setiap persoalan dan kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Bapa dalam Yesus, terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan. Kami percaya Tuhan menolong kami dalam setiap kesulitan dan pergumulan kami. Sakit penyakit dan persoalan apapun yang kami alami, Tuhan menjadi solusi atas kehidupan kami. Yakinkan kami tetap menaruh harapan dan mengandalkan Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.